selamat sore Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan segenap hati kita mau memberikan pujian kita yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. Sebab Dia Yesus yang menjadi tempat perlindungan kita. Dia sumber kekuatan hidup kita. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata, Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata, oh, Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, Tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong kami Penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkau menara Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Terima kasih Yesus. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga Tuhan, biarlah Tuhan
Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, kalau sampai saat ini Tuhan, Engkau masih memelihara kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami sebentar akan mengikuti ibadah dari Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami perbuat Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, sebagai ungkapan terima kasih kami Tuhan, bila kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan, kami boleh memuji dan membesarkan Engkau Tuhan. Bila Tuhan, Engkau sertai anak-anak-Mu Tuhan yang melayani dalam ibadah ini Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu menyertai mereka masing-masing Tuhan. Biarlah Engkau pakai kehidupannya Tuhan untuk menjadi alat-Mu yang indah Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan Engkau berkati kami semua Tuhan yang beribadah pada saat ini Tuhan. Kami alaskan doa kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau memuji Dia, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Dia benteng hidup kita. Haleluya. Haleluya. Berjalan bersamamu, Amin. tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalan di kehidupan. Amin. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Kita mau tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, dengan segenap hati kita, mari kita naikkan pujian ini. Berjalan bersamamu, Tak akan kami gentar. tak akan ku gentar. Kami tahu tangan-Mu yang menopang kami Tuhan. Tanganmu menopangku, Amin. jalan di kehidupan. Haleluya. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Engkau kekuatanku. Kau kekuatanku, Haleluya. penopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Sama-sama kita angkat tangan kita. Kau kekuatanku, Penopang hidup. Amin. Panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan, sebab Dia Yesus yang menjadi tempat perlindungan kita. Amin. Untuk itu kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya
walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sebab Dia Tuhan yang menjadi kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. haleluya. Nanti kami mau percaya Tuhan, sebab Kau Yesus yang menjadi sumber kekuatan kami. Amin. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, Hanya padamu hatiku percaya, Kau benaran Kaulah benaran dan kota perlindungan kami dan Tuhan. perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak Kami mau bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi Kasih dariku. setiamu Tuhan. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Puji Tuhan, sore hari ini tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan, juga korban tatangan untuk operasional gedung gereja. Bagi sidang jemaat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui kode barcode, juga nomor rekening yang tertera pada layar. Kita naikkan pujian kita, bahwa Tuhan juga gunung batuku, sebab Dia yang menjadi tempat perlindungan kita, dan Dia senantiasa akan memberkati hidup kita. Haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu aku dan gunung batuku. Aku percaya Aku percaya akan Dia, Dia perisaiku.
Puji nama Tuhan, tiba saatnya kehidupan kita akan dibekali oleh kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita, yang menjadi benteng dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian. Engkaulah perisaiku. Terima kasih. Engkaulah perisai dalam hidup kami. Amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu. Kami mau tetap bertahan. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkaulah perisai kami. Engkaulah perisaiku saat badai hidup. Oh, firman-Mu di dalamku Tuhan, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, amin, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Ku kan bertahan
Bersyukur terima kasih Tuhan buat pujian yang telah kami naikkan. Biarlah ya Tuhan, Engkau boleh bersuka cita, Engkau boleh ya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, karena kami yakin dan percaya Engkau yang bertata di atas pujian yang telah kami naikkan bagi Engkau ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian dalam ibadah pujian pada saat ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau berkati, beri sukacita dan juga kesetiaan dalam melayani Engkau ya Tuhan. Syukur terima kasih. Sebentar kembali kami akan menerima berkat firman Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan kuasa Roh Kudus melingkupi ya Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah ya Tuhan Engkau berkati dan firman Tuhan yang akan disampaikan menjadi berkat bagi kami semua umat-Mu yang menerimanya Tuhan. Syukur terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan tangan-Mu, pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Senang hati saya boleh bertemu kembali dengan seluruh jemaat Tuhan yang bisa hadir dalam ibadah ini. Sebelum kita mendengar sebagian daripada firman Tuhan, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat berulang tahun kepada beberapa kekasih-kekasihku yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Antara lain Bapak Budiono tanggal 10 Oktober, Ibu Miswati tanggal 10 Oktober, Saudara Yu Opniel tanggal 10 Oktober, Bapak Tigor Sibarani tanggal 12 Oktober, Ibu Agnes Maria tanggal 13 Oktober, Saudara Nathanael Agung tanggal 13 Oktober. Doa saya kiranya Tuhan Yesus berkati dengan kesehatan, kebahagiaan, serta umur panjang. Dan sebuah yang Tuhan saya ingin hadiahkan untuk kalian yang berulang tahun. Saya mengutip dari kitab Mazmur pasal 34 ayat yang ke-9. Demikian kata firman Allah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang berlindung padanya. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah ini. Haleluya. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih. Kemurahan Tuhan kita boleh ada lagi dalam ibadah pada sore hari ini. Hari ini tanggal cantik, tanggal 10 bulan 10. Tapi saya belajar numerologi Alkitab, tanggal angka cantik itu angka 7 bukan angka 10. Karena angka 7 itu ditulis di dalam Alkitab sebanyak 735 kali, sedangkan di dalam kitab Wahyu 54 kali disebutkan angka 7. Ayat-ayat yang kita akan baca pada saat ini semuanya ayat 7, saudara. Angka 7 disebut perhentian ya, pada hari ke-7, kesempurnaan. Dapur api pada zaman Daniel dipanaskan 7 kali. Lalu ada hari-hari raya Tuhan sebanyak 7. Kita masih ingat bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko 7 kali. Bahkan yang terakhir 7 kali 7. Surat kepada jemaat sebanyak 7 jemaat. Dan masih banyak lagi, saudara. Untuk mengawali firman Tuhan pada saat ini, saya ingin memberikan judul terlebih dahulu, yaitu Tuhan itu tempat perlindungan. Kita akan baca di dalam Nahum 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Lebih jelas di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, firman Tuhan berkata demikian, saudara. Tuhan itu baik. Ia melindungi umatnya waktu mereka susah. Ia menjaga orang yang berlindung kepadanya. Puji Tuhan.
Saya teringat dengan satu lagu yang lama, saudara. Dan saya rindu untuk menyanyikan lagu ini. Sekiranya saudara-saudara mau menyanyi bersama-sama dengan saya, mari. Baik berlindung terus dalam cintanya Allah. Baik berlindung terus dalam naungan Tuhan. Di sanalah jiwaku dapat sentosa di dalam lindungan Tuhan. Benar yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa Tuhan itu baik. Ia melindungi umatnya waktu mereka susah. Ia menjaga orang yang berlindung kepadanya. Saat-saat seperti ini, saudara, keadaan masih susah. Tidak sedikit anak-anak Tuhan imannya mulai goyah, saudara. Tetapi kita mendengar firman Tuhan pada saat ini. Meskipun keadaan susah, tetapi ingat Tuhan itu baik. Dan kemana kita harus berlindung? Di dalam dunia ini tidak ada tempat yang aman, saudara. Berapa waktu yang lalu saya pernah membaca negara-negara yang paling aman di dunia ini. Ada Finlandia, ada New Zealand. Tapi kita melihat begitu pandemi datang, tidak ada ujung bumi yang aman dari pandemi. Dan pandemi ini seluruh dunia terjadi, saudara. Mau kemana kita mau berlindung? Jelas di dunia ini tidak ada tempat yang aman. Mungkin kau mengandalkan kekayaanmu, mengandalkan materi yang kau miliki berlebihan, tetapi sekali lagi tidak dapat kita andalkan untuk perlindungan kita, saudara. Apakah artinya? Kekayaan kita, jabatan kita, kedudukan kita tidak ada artinya tanpa kita berlindung kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita diajak pada saat ini, mari kita kembali berlindung kepada Tuhan. Dan Tuhan itu sangat baik. Kalau tahu umatnya berlindung kepadanya, Tuhan tahu segala keluh kesahmu. Tuhan tahu segala penderitaanmu. Tuhan tahu segala susahmu. Dan Tuhan yang akan menjaga orang-orang yang tahu berlindung kepadanya. Saudara, mengapa kita harus berlindung kepada Tuhan? Yang pertama, agar kita mendapatkan keselamatan. Ini keuntungan kita, anak-anak Tuhan, kalau kita tahu berlindung kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjaga, memelihara, melindungi, dan Tuhan juga memberikan keselamatan buat kita. Seperti yang dikatakan Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan,
yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Berbahagia kita anak-anak Tuhan yang tahu berlindung kepada Tuhan. Dia yang sudah berkorban, darahnya tercurah untuk menebus saudara dan saya, untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dan itu merupakan satu kekayaan kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang diberikan kepada saudara dan saya. Ada janji keselamatan bagi anak-anaknya yang tahu berlindung kepada Tuhan. Saudara yang kasih, yang kedua, mengapa kita harus berlindung kepada Tuhan? Sebab hari Tuhan itu sudah dekat. Kalau kita membaca tanda-tanda zaman saat ini, membuktikan bahwa kedatangan Tuhan itu tidak lama lagi, saudara. Hari Tuhan itu sudah dekat, seperti yang ditulis di dalam Sefanya 1 ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, artinya kita berlindung kepada Tuhan Allah kita. Jangan kemana-mana, saudara. Jangan mencari perlindungan-perlindungan yang ada di dalam dunia ini. Karena semua perlindungan di dalam dunia ini tidak ada yang menjamin keselamatan bagi tubuh jiwa roh kita. Kecuali kalau kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Kecuali kalau kita berlindung kepada Tuhan. Adakah saudara yang mulai lepas dari perlindungan Tuhan? Tuhan ingatkan pada saat ini. Sebab hari Tuhan itu sudah dekat. Sewaktu-waktu Tuhan bisa panggil saudara. Tuhan bisa panggil saya. Tetapi jangan takut. Jangan khawatir. Bagi kita yang tahu berlindung kepada Tuhan. Kalau hari Tuhan itu tiba, maka kita akan menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan sudah sediakan perjamuan korban dan menguduskan para undangannya luar biasa, saudara. Biar kehidupan kita ini terus dikuduskan. Memang kita tidak sempurna hidup dalam dunia ini, tetapi Tuhan inginkan kita menuju kepada kesempurnaan dari hari ke hari. Kehidupan kita semakin disempurnakan supaya serupa dan segambar dengan Allah kita, saudara. Kapan hari Tuhan itu? Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, kapan hari Tuhan itu yang dikatakan sudah dekat? Mungkin bukan baru pertama kali ini Bapak Ibu mendengar hal ini. Sudah dari dahulu. Jawabannya juga ada di dalam firman Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-7, saudara. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Memang hari Tuhan itu sudah dekat, tetapi tidak perlu kita mengetahui masa dan waktunya, kata firman Tuhan. Karena waktunya itu sudah ditetapkan Bapa sendiri, menurut kuasanya. Kita tidak perlu tahu kapan, secara persisnya. Tetapi yang perlu bagi kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan.
kita tetap ada hidup dekat dengan Tuhan. Sudahkah hal ini terjadi di dalam kehidupan kita? Lalu bagaimana keadaan kita, posisi kita sekarang ini? How? Hagai 1 ayat yang ke-7 mengatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu, perhatikanlah juga keadaanku. Mari kita semua memperhatikan keadaan kita masing-masing saat ini. Masihkah kita hidup berdiam diri, hidup dekat dengan Tuhan, hidup tetap dalam perlindungan Tuhan? Atau justru kita sudah keluar dari perlindungan Tuhan, saudara? Hanya saudara dan saya yang bisa menjawab. Hanya Tuhan yang tahu keberadaan kita masing-masing. Dan pada saat ini kita diingatkan lagi, dinasehati lagi oleh firman Tuhan. Mari perhatikanlah keadaanmu. Apakah keadaanmu masih berkenan di hadapan Tuhan? Apakah keadaanmu masih layak di hadapan Tuhan? Mungkin aktivitas kita banyak yang kita kerjakan. Tetapi apa artinya kalau kehidupan kita ini tidak berkenan, tidak berlayak kepada Tuhan? Memperhatikan diri kita, berarti kita harus semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Semakin menguduskan hidup kita ini, semakin menyucikan kehidupan kita, supaya kehidupan kita ini, saudara, boleh menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang bisa kita perbuat untuk pekerjaan Tuhan, kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, maka segala perbuatan-perbuatan, pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan, itu juga menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita melihat diri kita masing-masing. Introspeksi, perhatikan keadaanmu itu. Kalau kita mungkin sudah mulai menyimpang ke kiri, ke kanan, kembali saudara. Kembali ke kemah Tuhan. Kembali ke perlindungan Tuhan. Agar kehidupan kita boleh dituntun sesuai dengan firman Tuhan. Dengan kehendak Tuhan, saudara. Yang kedua, biar kita tetap memiliki hati yang takut akan Tuhan, saudara. Sebagaimana yang ditulis di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ini yang perlu kita perhatikan, saudara. Apakah kita masih memiliki hati yang takut kepada Tuhan? Takut di sini artinya respect, hormat, menghargai. Bukan takut karena ketakutan, ya. Tetapi masihkah kita memiliki hati yang menghargai Tuhan, saudara? Menghargai waktu-waktu Tuhan, menghargai segala anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita masing-masing. Jangan-jangan kita sudah kehilangan rasa takut kepada Tuhan. Pandemi ini banyak mengacau balaukan ya, dari berbagai macam segi. Kebiasaan
merubah peraturan-peraturan dan lain sebagainya. Tetapi ingat saudara, jangan sampai keadaan yang seperti ini merubah juga hati kita. Yang tadinya kita merasa takut kepada Tuhan. Saat-saat seperti saat ini, lalu kita menjadi tidak lagi takut kepada Tuhan. Mungkin saudara anggap ibadah, enggak ibadah, sama saja. Itu tanda orang yang sudah tidak memiliki hati yang takut kepada Tuhan. Berdoa, enggak berdoa, sama saja. Mungkin saudara beranggapan seperti itu juga tanda. Kalau hatimu sudah mulai tidak takut kepada Tuhan. Kalau pergaulanmu sudah diwarnai dengan warna-warni dunia ini, saudara, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan engkau menganggap itu seperti biasa. Perhatikan hati kita, jangan-jangan sudah kehilangan takut akan Tuhan. Kalau kita kehilangan rasa takut akan Tuhan, dikatakan, maka kita menjadi orang-orang yang bodoh, yang menghina hikmat dan didikan dari firman Tuhan. Jadi jelas, orang yang takut kepada Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Dan mereka menghargai hikmat dan didikan akan firman Tuhan. Tetapi justru sebaliknya, kalau dia tidak takut lagi kepada Tuhan, mereka menjadi golongan orang-orang yang bodoh, yang sudah menghina hikmat dan didikan dari Tuhan sendiri. Supaya hal ini tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Terus pupuk, miliki rasa hati yang takut kepada Tuhan. Maka hikmat Tuhan, didikan Tuhan, terus akan diberikan kepada kita. Supaya kehidupan kerohanian kita ini menjadi semakin baik dan semakin sempurna di hadapan Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir saudara, kita lihat di dalam Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Hal yang ketiga ini, saudara, firman Tuhan nasihatkan kepada kita. Biar kita tetap kuat, biar kita tetap teguh, dan bersungguh-sungguh kata firman Tuhan. Di dalam kita mengiring Tuhan. Di dalam kita melakukan firman Tuhan. Jangan sampai kita menyimpang, baik ke kiri, baik ke kanan, supaya beruntung kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan, tidak ada seorang pun yang tidak ingin beruntung di dalam kehidupannya. Tapi semua tentu ingin kita beruntung di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kuatkan hatimu, teguhkan hatimu dalam menghadapi segala situasi, kondisi yang tidak menguntungkan ini. Yang penting, yang perlu bagi kita, tetaplah berlindung kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya ajak kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, kuatkan hatimu. Benar-benar, ini pujian boleh menguatkan hati kita, boleh meneguhkan hati kita,
untuk kita tetap berlindung kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya, kuatkanlah hatimu. Haleluya, Yesus. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya, yakinlah, kuatlah pasti sang, percaya Tuhan pasti sanggup. Dia pasti menolong engkau. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkan hatimu, kuatkanlah hatimu untuk melewati segala permasalahan persoalanmu. Oh, yakin Tuhan Yesus selalu menopangmu, selalu menolongmu. Jangan berhenti harap. Yakinlah Tuhan Yesus sanggup. Tangannya takkan terlambat, Tuhan sanggup. Percayalah saudara, bangkitkan imanmu, percaya kepadanya, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Sembah Dia, haleluya, oh haleluya. Haleluya. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, dipermuliakan kiranya nama Tuhan Yesus Kristus, kekal untuk selama-lamanya. Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pada minggu sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat firman-Mu yang sudah diberitakan Tuhan, yang boleh kembali membangun iman, pengharapan kami kepadamu Tuhan, bahwa sungguh benar Tuhan, Engkaulah Tuhan tempat perlindungan kami Tuhan, agar kami boleh senantiasa berlindung di bawah naungan sayap-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati firman-Mu bertumbuh dalam kehidupan kami, kerjakan terus dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, dalam setiap loh hati kami, supaya membuat kami semakin bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan pada ibadah minggu sore hari ini Tuhan. Baik keluarga pekerjaan yang tekuninya setiap hari. Tuhan sertai dan membuat berkasih Tuhan. Teristimewa di dalam pelayanan bagi pekerjaan-Mu. Tuhan senantiasa mengurapi dengan minyak Roh Kudus. Pakai senantiasa menjadi saluran berkat bagi banyak jiwa Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang sudah mengikuti ibadah pada minggu sore hari ini Tuhan. Sampai dalam keluarga, rumah tangga, usaha, mata pencarian, pekerjaan tangan setiap anak-anak-Mu. Tangan Tuhan berlaku dengan baik. Kau terus menyertai dan membuat berhasil Tuhan. Agar mereka Tuhan boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku sekolah dan kuliah Tuhan. Kau tambah-tambahkan hikmat kepintaran dengan semangat belajar yang tinggi Tuhan. Kau buat berkasih studi anak-anak-Mu Tuhan. Agar mereka juga boleh meraih masa depan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah akan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa dengan sekati Tuhan. Menyerahkan anak-anak-Mu yang sedang terbaring dalam keadaan tubuh mereka yang lemah dan sakit Tuhan. Kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kuasa firman-Mu menjamah Tuhan. Menyembuhkan Tuhan. Dan pulihkan kesehatan fisik anak-anak-Mu secara prima. Agar mereka dapat kembali beribadah dengan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati buat pemerintahan bangsa negara kami Tuhan. Mulai bawa presiden, wakil presiden dengan segenap menteri dalam kabinet Indonesia Maju yang ada Tuhan. Kau mencengkeram Tuhan hati pikiran seluruh pemimpin bangsa kami Tuhan. Dengan roh takut akan Engkau Tuhan. Agar mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan penuh hikmat dan bijaksana yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga boleh membawa kesejahteraan dan kemajuan bagi seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah akan nama-Mu. Kau dengar doa kami Tuhan. Kami mensyukuri atas anugerah berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sekarang kekasih-kekasihku. Terimalah kiranya anugerah limpah berkat dari Bapa di dalam sorga. Kasih sayang serta damai sejahtera daripada Yesus Kristus. Bahkan persekutuan di dalam pekerjaan Roh Kudus. Ada tinggal menyertai kita senantiasa. Mulai dari saat minggu sore hari ini. Sampai Maranatha. Kita pasti berjumpa dengan Yesus Tuhan di awan-awan yang permai. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya